Nah, sekarang kita akan membuat simbol. Kita fokus kepada button dulu ya. Kita akan membuat button, dimana button itu biasanya dibuat dua istilah. Jadi ada library button dan ada custom button. Nah, cara membuat library button yaitu masuk ke window, lalu di sini ada common libraries. Ya, sekali lagi ya, kalau pakai Adobe Animate nggak akan ada yang namanya common libraries. Oke, ini hanya ada di Flash. Nah, sekarang kita menuju ke window common libraries, pilih buttons. Nah, di sini ada button-button yang sudah ada di Flashnya. Di sini cara pilihnya boleh pakai keyboard, boleh pakai mouse juga bisa. Saya biasanya lebih senang pakai keyboard sih. Ya, untuk melihat isi folder diklik dua kali atau diklik dua kali atau tekan arrow kanan ya kalau pakai keyboard. Ya, sama saja. Nah, di sini saya memasukkan beberapa objek ya. Di sini ada bar cap blue, lalu ada bar cap green, dan ada bar cap gray. Lalu saya masukkan juga bar cap blue lagi. Ya, di sini contoh saja ya. Teman-teman boleh saja memilih yang lain karena ini ada banyak sekali, jadi teman-teman boleh pilih yang mana aja ya. Karena ini kan baru teori, di sini baru menjelaskan tentang teori. Nah, sekarang di sini kalau sudah selesai bisa kita close ya. Lalu selain daripada kita sudah memilih button tadi, button yang sudah kita pilih itu akan masuk ke library ya, di bagian sini. Nah, kalau teman-teman nggak muncul, masuk saja ke window lalu pilih library. Ya, karena di sini saya menggunakan stylenya esensial, library itu ada di bagian kanan, ya, dan di sebelah kanan properties, ini library. Di sini ada folder sesuai dengan apa yang tadi kita pilih, dan dia memasukkan objek-objeknya sesuai dengan apa yang kita pilih. Jadi tampilan yang di library ini bisa jadi beda-beda. Nah, di sini ada hal yang harus teman-teman ingat, yaitu penamaan daripada tulisannya. Karena ini tulisannya kalau dilihat semuanya enter, ya kan? Nah, sekarang kita mau ubah tulisannya itu bukan enter. Caranya bagaimana? Caranya harus menggunakan selection tools, ya. Selection tools, lalu kita klik objek mana yang mau kita edit tulisannya atau labelnya, ya. Nah, sekarang kita klik dua kali, klik. Setelah itu kita cari layer namanya text. Nah, ini ada layer namanya teks. Di sini teman-teman harus lihat ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini timeline-nya sekarang berbeda. Di video sebelumnya tadi saya sudah jelaskan tentang timeline. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa timeline yang saya jelaskan di video sebelumnya adalah timeline versi movie clip, di mana frame-nya itu menggunakan nomor. Sekarang frame-nya menggunakan kata. Ya, menggunakan kata ya, yaitu up, over, sama down. Ya, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan frame up? Frame up itu adalah kalau kursornya, maksudnya ya ini kursor mouse-nya itu sedang tidak menghadap ke objeknya. Over jika mouse-nya kita dekatkan ke objeknya. Down itu kalau diklik. Sedangkan hit ini kalau saya sih nggak dipakai. Biasanya hit itu digunakan sebagai penanda saja. Hit itu biasanya kalau saya tidak terlalu menganggap karena saya juga tidak tahu kegunaannya apa. Yang paling penting cuma tiga ini aja. Up, over, sama down. Up itu artinya kalau mouse-nya ya, kursor mouse-nya belum menghadap ke sini. Jadi kayak gini nih. Ini kan tidak mengarah ke objeknya,
Tapi kalau sudah mengarah ke sini, ini namanya menjadi over. Dan kalau saya klik, itu menjadi down. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman di sini lihat ya, kalau misalnya di over atau down ada ada keyframe lagi, maka teman-teman bisa hapus saja. Caranya klik kanan, clear keyframe. Kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Di sini kita ubah saja teksnya. Cara ubahnya adalah tinggal diklik 2 kali. Misalnya di sini saya mau kasih tulisan button 2. Oke. Ya, button 2. Ini saya gedein dulu ya, biar kelihatan. Oke. Ya. Jadi cara ngeditnya tadi ya, klik 2 kali, lalu di blok, tinggal diketik saja maunya apa. Setelah itu, kita lihat di bagian properties. Di bagian properties di sini Anda lihat bitmap text dalam kurung no anti alias. Kalau kita menggunakan no anti alias, maka teman-teman bisa lihat ya, di sini tampilannya patah-patah ya. Teksnya ini patah-patah gitu. Ya kan? Semacam kayak Nintendo Mario Bros gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana biar gambarnya jadi bagus, biar nggak patah-patah? Maka kita ubah menjadi anti alias for animation. Oke, sekarang jelas ya memilih anti alias itu buat apa? Jadi untuk kualitas daripada gambarnya. Meskipun ini adalah teks, tapi kalau di flash dianggap sebagai gambar. Maka dari itu kita harus memilih anti alias. Tapi kalau Pak saya mah mau yang kotak-kotak aja, ya berarti pilih yang ini. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita kan berada pada timeline button 2. Kita lihat taunya dari sini nih. Ya, scene 1, lalu ini adalah nama objek yang ada di library-nya ya, yaitu nama objek yang ini di library-nya adalah bar cape green. Seperti itu. Nah, kita harus kembali lagi ke scene 1. Caranya adalah scene 1 ini diklik. Nah, maka timeline-nya berubah lagi menjadi timeline movie clip punya scene 1 seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan mengedit yang ini, yang sebelah kanan. Ya, yang ini kan button 2, yang ini nanti button 1. Saya sengaja button 1 saya terakhir. Ya, button 2 dulu, sekarang yang ini button 3. Oke, button 3 sarannya sama ya, kalau kita mau ngedit klik 2 kali. Lalu kita cari yang namanya layer namanya teks. Di sini ada paling atas, tinggal diklik 2 kali, kita blok, lalu kita langsung ganti tulisannya menjadi misalnya button 3. Sekarang kita ubah anti aliasnya menjadi anti alias for animation, biar gambarnya tidak kotak-kotak Nintendo begitu. Oke. Button 2, button 3 sudah jadi. Kita harus kembali lagi ke scene 1. Caranya klik yang scene 1. Nah, pas bagian scene 1, kalau teman-teman lihat, punya saya di sini saya menggunakan 2 buah tombol yang menggunakan sama-sama warna biru. Ya. Tetapi yang jadi masalah sebenarnya baik daripada objek yang ini ataupun yang ini, di sini instannya ya, atau nama objek yang di library-nya adalah bar cape blue. Apa maksudnya? Kita coba saja langsung ya. Kita coba saja langsung. Di sini tulisan enternya kita klik 2 kali pakai selection tool ya. Selection tool, klik 2 kali. Lalu kita cari layer text, klik 2 kali lagi. Kita blok. Lalu kita ubah menjadi button 1. Dan kita ubah anti aliasnya menjadi anti alias for animation. Nah, kalau teman-teman kalau teman-teman sadar, bagian bawah juga sebenarnya tulisannya berubah ya. Padahal yang saya edit adalah yang atas. Kenapa demikian? Karena baik daripada button yang atas maupun yang button yang bawah sebenarnya dianggap sebagai satu objek ya. Misalnya ya, ini misalnya ya. Ini contoh saja, jangan diikuti, saya cuma menjelaskan. Ini sama saya digeser. Anda lihat, bagian bawah juga digeser. Ya kan? Kenapa demikian? Karena ini dianggap satu objek ya. Ini jadi satu objek. Kalau jadi satu objek, maka Anda mau ngedit yang bagian bawah kek, mau ngedit yang bagian atas kek, sama saja. Ya, seperti itu. Kita kembali lagi ke scene 1.
Nah, sekarang timbul masalah, timbul pertanyaan. Bagaimana caranya kalau kita mau membuat button di mana warnanya sama tapi tulisannya beda-beda? Ada beberapa cara ya. Cara yang pertama adalah di sini teksnya dikosongin, lalu pakai label teks manual seperti ini, masukin kayak gitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah library-nya, objeknya harus berbeda ya. Jadi kesimpulannya apa? Button yang menggunakan konsep common libraries atau button libraries, jika objeknya beda-beda warnanya, beda-beda objeknya, maka kalau ngedit tulisannya atau ngedit teksnya itu gampang. Tapi kalau ternyata warnanya sama semua, nah ini perlu teknik khusus. Jadi kalau warnanya beda-beda gampang. Kalau warnanya sama justru itu lebih susah. Oke, caranya bagaimana? Kita harus menuju ke library. Ya, kita harus tahu button 1 itu namanya siapa. Tadi dia udah ngasih tahu ya, button 1 itu namanya di library ya. Nama objeknya ya instance of. Instance of itu kan nama objek sama aja ya. Bar cap blue namanya kalau di saya. Ya. Kita lihat di library mana bar cap blue. Nah, inilah bar cap blue. Sekarang kalau di sini mau berubah ya, biar bisa tulisannya menjadi button 4, maka yang bar cap blue ya kita klik kanan lalu kita pilih duplicate. Ya. Lalu di sini tinggal dikasih nama, mau langsung di oke boleh atau mau diedit dulu juga boleh. Misalnya katakanlah saya kasih nama bar cap blue 4, maksudnya button 4 ya. Setelah itu di oke. Nah, button yang ini, yang bagian bawah ini ya, ini bisa di delete ya. Tinggal kita masukkan button yang sudah kita duplikat tadi ya ke dalam stake. Caranya ya tinggal di drag and drop aja. Oke, sekarang kita lihat ya di properties. Di properties nama objeknya adalah bar cap blue 4. Sedangkan button 1 namanya bar cap blue doang, tidak ada angkanya. Kita buktikan apakah bisa kita mengedit teksnya button 1 ini kita edit jadi button 4 tanpa merubah tulisan yang ada di button 1. Kita langsung buktikan saja. Kita klik 2 kali, lalu kita cari layer namanya teks ya, lalu kita klik 2 kali. Kita hapus ya, kita ganti menjadi button 4. Ternyata apa? Ternyata ketika kita mengubah tulisannya menjadi button 4, button 1 tidak ikut terubah. Kenapa demikian? Karena objeknya sudah berbeda ya, seperti itu. Maka kita kembali lagi ke scene 1. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jadi kalau kita menggunakan button di mana buttonnya mau pakai button bawaan aja nih, punya flash biar nggak pusing ya, karena kan bikin button juga lumayan, harus ngedesain sendiri. Nah, kalau kita mau menggunakan button dari flash, kalau menggunakan warnanya beda-beda itu cenderung gampang. Tapi kalau menggunakan warnanya sama, nah di situ harus menggunakan teknik duplikasi yang ada di library seperti itu. Gampang kok cara duplikat, tinggal klik saja objeknya, klik kanan lalu pilih duplicate seperti itu. Oke, sekarang kita jelaskan dari ini ya, timeline buttonnya. Oke, di sini timeline buttonnya teman-teman bisa lihat ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa timeline button itu ada up, over, sama down. Ya, up, over, dan juga down. Nah, kalau misalnya kursornya tidak mengarah ke objeknya, maka dia sedang menjalankan up. Kalau misalnya saya dekati objeknya, maka di sini berubah kan, ada animasinya. Maka dia masuk ke frame over. Tapi kalau saya klik, berubah lagi, ada animasinya. Kalau saya klik, ini dia menjalankan frame namanya frame down seperti itu. Up, over, down. Tolong diingat baik-baik ya, seperti itu. Oke, ini adalah button yang versi common libraries. Kadang disebut library button aja, ya seperti itu. Ini cuman istilah anak-anak multimedia aja ya, seperti itu. Kadang kalau di Adobe-nya juga nggak dikasih istilah resminya apa. Tapi saya menyebutnya ini adalah library button, karena button yang sudah ada dari library. Sekarang kita masuk ke custom button. Custom button adalah button yang gambarnya kita gambar sendiri. Baik digambar secara manual
di flashnya ataupun digambar manual di tempat lain. Misalnya kita ngegambar dulu button di Photoshop ya, atau menggambar di PowerPoint. Loh, kok PowerPoint bisa ngegambar? Bisa sebenarnya ya, PowerPoint yang bisa ngegambar juga. Yang penting kan objeknya jadi JPG atau PNG dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, sekarang asumsinya pura-puranya kita sudah ngegambar ya. Saya sudah punya gambar. Ini gambarnya. Jadi saya sudah menggambar button. Ya, di sini saya menggambar button di mana semuanya ukurannya kurang lebih sama ya. Di sini saya kasih nama BTN close 1. Ini untuk yang up, yang nama yang 2 untuk yang over, dan 3 untuk down ya. BTN close 1 2 3, BTN max 1 2 3, BTN raise down 1 2 3, dan juga ada BTN speaker 1 dan 2. Seperti itu. Ya, di sini custom button saya menggambar ini, terus terang saja saya tidak bisa menggunakan Photoshop. Saya menggambar ini pakai PowerPoint. Ya, yang penting kan jadi JPG ya, atau jadi PNG. Di sini saya pakai PNG ya, PNG seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan button-button ini ke dalam project. Caranya adalah kita biasanya kalau kita sudah berhubungan dengan import, wayahnya harus di save dulu. Jadi silakan teman-teman save dulu. Kenapa kadang suka error kalau kita melakukan import ya, seperti itu. Silakan di save dulu, silakan save di mana aja, bebas. Saya sudah save ya. Kalau sudah save, di sini tombol bintangnya jadi nggak ada ya, simbol bintangnya nggak ada. Kita masuk ke file, lalu masuk ke import, kita pilih import to library. Ya, setelah itu kita arahkan ke tempat kita menyimpan gambar. Lalu di sini kita bisa masukkan satu-satu atau bisa langsung di blok saja juga boleh. Ya, di blok langsung semua boleh, tinggal pilih open. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada di mana sih tombol-tombol tadi? Tadi kan coba kita ingat, kita pilih tadi import to library. Oke, berarti adanya di library seperti itu. Oke. Di sini sudah ada ya di library. Ya, di sini kita tidak akan pakai coding dulu ya. Nah, kita buat tombol sendiri ya. Jadi ini sekali lagi diasumsikan kita sudah menggambar. Terserah teman-teman mau gambar di mana aja. Bebas lah, atau bisa jadi ngambil dari internet juga bisa ya. Yang penting ekstensi gambarnya JPG atau PNG ya, seperti itu. Nah, di sini kebetulan saya pakai PNG ya, PNG. Nah, di sini cara membuat custom button, kita harus memilih siapa yang akan menjadi gambar up. Tadi sudah saya jelaskan kan bahwa gambar up itu sama saya dikasih nomor 1. Jadi di sini kita pilih gambar yang nomor 1 ya, yaitu BTN close 1. Caranya tinggal di drag and drop aja ya. Drag and drop saja dari library ke stage. Saya pilih BTN close 1. Nah, sekarang dari sini kita jangan langsung masukin 2 dan 3. Caranya berbeda ya. Caranya bukan seperti itu. Jadi si objek button ini kita convert dulu. Jangan langsung ubah ukurannya ya. Mengubah ukuran itu gampang. Kita ubah ukuran itu terakhir. Yang penting gambarnya masuk dulu. Ubah ukuran itu sekali lagi itu terakhir saja. Di sini kita klik kanan, kita pilih convert to symbol. Lalu ketika kita diminta memilih convert to symbol, kita diminta memilih juga tipe. Ya, apakah mau tipenya movie clip, button atau grafik? Di sini kita pilih button. Setelah itu nama buttonnya apa? Nah, nama button ini adalah nama yang nanti disimpan di library. Jadi aturan penamaannya di sini bebas ya. Di sini tidak seperti aturan penamaan variabel di mana tidak boleh ada spasi. Di sini boleh pakai spasi. Yang penting tidak boleh sama dengan nama yang sudah ada di sini. Ya. Jadi di sini saya kasih nama yang gampang saja, misalnya BTN close. Ya, seperti itu. Setelah itu kita di sini kita cek ya, pastikan registrationnya di kiri atas. Ya, registrationnya di kiri atas. Registration ini sebenarnya posisinya akan selalu di kiri atas. Biasanya registration ini digunakan kalau nggak di kiri atas di tengah.
Di tengah itu digunakan kalau kita mau membuat animasi jam analog. Ya, jadi jam yang bisa mutar-mutar itu. Ya, kan kita tidak pakai itu ya. Jadi posisi registration di kiri atas. Lalu tipenya adalah button, namanya bebas, terserah. Yang penting namanya tidak sama dengan yang sudah ada. Setelah itu di OK. Dan kita melihat di library. Di library sekarang sudah ada namanya objek btn close. Di sini kita lihat simbolnya adalah seperti tangan sedang menekan tombol, ya kan? Oke, karena ini tipenya adalah button. Beda seperti yang tadi library yang ini ya, yang PNG ini ya, gambar PNG atau JPG. Di sini simbolnya adalah pohon, maksudnya adalah image. Kalau yang ini, dia objeknya sudah dianggap menjadi button. Karena dia sudah menjadi button, sama kita bisa diklik 2 kali. Nah, di sini muncul ada layer 1, lalu frame baru 1 ya, yaitu up. Nah, di sini kita menuju ke frame over. Klik kanan, pilih insert keyframe. Oke, klik kanan, pilih insert keyframe. Sebenarnya insert keyframe atau convert to keyframe sama aja ya. Cuman insert keyframe itu biasanya digunakan kalau framenya masih kosong. Nah, di sini kenapa saya menggunakan insert keyframe? Karena kita akan menggunakan cara cepat untuk mengubah gambar. Oke, klik kanan, insert keyframe. Setelah itu kita klik gambar di sini, ya, kita menuju ke properties. Oke, lalu kita tekan tombol swap, lalu kita pilih btn close 2, sehingga gambarnya berubah ya. Jadi yang frame up dia warna biru, over dia warna kuning. Sedangkan down caranya sama, klik kanan, pilih insert keyframe. Setelah itu kita klik objeknya, kita pilih swap, lalu kita pilih btn close 3. Sudah deh jadi ya, up, over, down, sudah jadi tiga-tiganya. Sekarang kita kembali lagi ke scene 1 dan kita coba running. Oke ya, dia warna biru karena dia sedang menjalankan up, yaitu kursornya belum menuju ke situ. Kalau kursornya saya deketin, dia berubah jadi warna kuning. Kalau tombol ini saya klik, dia berubah menjadi warna merah. Oke, kalau sudah masuk semua gambarnya, baru teman-teman bisa mengubah ukurannya. Ya, seperti itu. Misalnya sama saya diubah ukurannya menjadi 75. Ya, seperti itu. Nah, masih ada tombol yang lain, saya akan praktekkan juga tapi dengan cara yang lebih cepat. Ya, seperti itu. Ini adalah simbol button. Sekarang bagaimana dengan simbol movie clip? Ya, sebenarnya timeline ini yang pakai nomor ya ini disebut timeline movie clip. Ya, timeline movie clip sebenarnya. Nah, sekarang di sini ada btn speaker, tapi btn speaker ini dia bukan button melainkan justru adalah movie clip. Oke, di sini caranya adalah kita masukin btn speaker 1. Waduh, ini kegedean ya. Apa-apa di sini. Yang penting kan masuk dulu gambarnya ya. Ini masukin gambarnya di sini btn speaker 1. Lalu kita klik kanan, pilih convert to symbol, di sini pilih yang namanya movie clip. Kasih nama misalnya btn speaker. Ya. Simbolnya beda ya. Di sini simbolnya adalah gerigi. Ya, seperti itu. Klik 2 kali, maka timelinenya juga adalah timeline movie clip. Timeline movie clip itu adalah 1, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Jadi kalau movie clip pakai satuan waktu, bukan pakai logika up, over, down tadi. Nah, sekarang kita menuju ke layer 1 frame nomor 2, klik kanan, insert keyframe. Lalu lakukan cara yang sama, yaitu properties, swap, pilih yang btn speaker 2.
seperti itu. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke scene 1. Ya, baru kita bisa ubah ukurannya misalnya menjadi 75. Oke, kita coba running ya. Kita kontrol enter. Kita lihat di sini untuk yang button tidak akan menjalankan animasi apapun kalau belum dikasih perintah. Ya kan? Perintahnya apa? Perintahnya mouse itu. Jadi menggerakkan mouse itu adalah perintah untuk button. Kalau mouse-nya jauh berarti dia sedang menjalankan up, mouse-nya dekat berarti over, mouse-nya diklik berarti down. Sedangkan untuk yang ini, untuk yang button movie clip ya, dia secara defaultnya otomatis autoplay dan sifatnya bolak-balik ya. Teman-teman bisa lihat bahwa animasi pertamanya itu adalah speaker yang warna biru dan tidak dicoret. Animasi yang kedua adalah warna merah dan dicoret. Seperti itu. Ya pasti teman-teman ngerti ya maksudnya apa ya. Jadi yang biru itu maksudnya musiknya atau suaranya itu sedang on, tapi kalau yang merah itu maksudnya sedang off atau bahasa kerennya lagi di mute. Ya, lagi di mute. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau yang movie clip ya, memang di sini kita sangat terpengaruhi oleh satuan waktu. Jadi coba kita klik 2 kali lagi. Kita coba pindahkan ini ke 25. Ya, caranya digeser biasa aja. Lalu yang 50 kita klik kanan insert frame. Oke. Sekarang dia dikasih waktu kurang lebih 1 detik ya, kurang lebih 1 detik. Oke, kita kembali lagi ke scene 1, kita coba kontrol enter. Lalu dia akan berubah-ubah animasinya dengan durasi 25 frame. 25 frame itu kurang lebih setara 1 detik ya, karena di sini FPS-nya saya pakai 24. Oke, demikian untuk praktikum simbol button dan movie clip. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang bingung mau ditanyakan ya silahkan ditanyakan. Oke, gitu aja mungkin ya yang saya bahas di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Salam programmer dan salam pro gamer.